Selamat pagi B Generation. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau masih mengizinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah Tuhan, masih dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin agar apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi berkat buat kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom B Generation, apa kabarnya? Hani. Aduh,
Udah lama nih sebenarnya saya nunggu waktu yang tepat untuk boleh sharing tentang cinta kasih Tuhan buat Beach Generation. Tapi memang ini waktu yang tepat, paling tepat untuk saya memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, saya akan berbicara tentang berkat dalam sabar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh ada di tengah-tengah peribadatan kami. Meskipun secara online, tetapi kami dipersatukan lewat hubungan Kristus dalam doa maupun pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak sendiri ketika kami bersekutu, karena Engkau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu ini boleh sampai termeterai dalam kehidupan kami. Dan kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu itu boleh sampai dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, saya akan berbicara tentang berkat di dalam sabar yang saya ambil teksnya dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Nanti teman-teman bisa baca Kolose 1 ayat 9 sampai 11 itu. Nanti akan saya jabarkan secara terperinci ya apa yang dimaksud dengan berkat dalam sabar. Nah, tapi kalau ngelihat dari slide yang pertama ini kan, kalian bisa menggambarkan, mendefinisikan seperti apa nih gitu. Nah, kalau di sini kan tentang antrian di sebuah supermarket ya, atau di sebuah toko, dan yang ngantri itu nggak sedikit, banyak sekali gitu. Seringkali kita kalau ada di tengah-tengah situasi seperti ini, kita akan jadi emosi gitu, atau mungkin jadi bete karena seringkali ada hal yang tidak terduga yang terjadi di depan sana. Misalnya kita lagi nunggu nih, ambil aja contohnya orang-orang di belakang. Sebenarnya sudah punya waktu yang sedikit untuk bisa belanja, dan dia harus ambil waktu lain untuk pergi. Tapi waktu ada orang tua atau orang yang belanjanya barangnya banyak, pasti akan emosi gitu. Ayo cepet, itu kenapa nggak bisa cepet gitu? Atau mungkin kasirnya kelamaan gitu. Nah, berkat dalam sabar itu seperti apa sih gitu? Nah, kita akan masuk ke slide yang kedua. Apa itu sabar? Kalau menurut teman-teman semua, sabar itu apa sih? Nah, kalau sabar, menurut pengertian saya adalah sabar itu berkaitan dengan pengendalian diri. Sabar itu berkaitan dengan pengendalian diri. Sebab untuk menunjukkan sebuah perbuatan tindakan sabar, diperlukan kedewasaan dalam menentukan sikap. Sabar itu berkaitan dengan pengendalian diri. Sebab untuk menunjukkan sebuah perbuatan sabar diperlukan kedewasaan dalam menentukan sikap. Jadi nggak mudah sebenarnya untuk menentukan sebuah sikap kedewasaan. Kedewasaan itu bertumbuh. Enggak 1-2 hari, 1-2 peristiwa kita bisa menjadi sabar. Kalau kita mau jadi dewasa, prosesnya itu, tahapnya itu kan dari kecil dulu sampai besar, kemudian setelah anak-anak, kemudian jadi remaja jadi dewasa. Nah, kedewasaan itu membutuhkan waktu, dan dalam menentukan sikap itu kita biasanya harus mengendalikan diri dulu. Kita nggak bisa, ya udahlah kalau sabar, aku nggak mau kayak gitu lagi. Itu bukan sabar. Kalau itu namanya dia bete tapi nggak mau diungkapkan, sama aja itu nggak sabar. Tapi yang sabar di sini adalah berkaitan dengan sebuah kedewasaan, pengendalian diri, dan pintar dalam menentukan sebuah sikap. Dia tepat dalam menentukan sebuah sikap, dan tidak hanya dari hatinya. Sabar itu erat hubungannya dengan sebuah tingkah laku dan tutur kata. Jadi sabar itu nggak tersimpan dalam hati. Sabar itu diekspresikan, dia keluar dari sebuah tingkah laku dan tutur kata seseorang. Jadi kalau seseorang dikatakan sabar, gimana kita bisa tahu? Bukan cuma di dalam hati kita. Sabar itu diekspresikan dengan sebuah tingkah laku. Misalnya kayak tadi antrian tadi, kita mungkin berhadapan dengan orang tua ya, banyak sekali barang-barangnya, kemudian dia ngambilnya juga lama gitu kan barang-barangnya, tapi kita mau, ya udahlah kalau gitu aku sabar. Tapi sambil dikasih tahu misalnya gini, Nek,
bisa saya bantu biar cepat selesai? Karena saya kebetulan harus pergi ke tempat lain dan saya ini harus buru-buru. Nah, sabar itu kayak gitu, kedewasaan dalam menentukan sebuah sikap dan tingkah laku, dan itu diekspresikan keluar dengan tingkah laku dan tutur kata seseorang. Itu sabar ya, pengertian sabar. Nah, tapi apa kata firman Tuhan untuk sabar itu? Firman Tuhan untuk sabar berbicara tentang ini. Pada ayat yang ke-11, kiranya kamu menjadi kuat dengan segala kekuatan menurut seperti kuasa kemuliaannya, kepada segala hal sabar dan panjang hati serta dengan sukacita. Satu kali lagi, kiranya kamu menjadi kuat dengan segala kekuatan menurut kuasa kemuliaannya, kepada segala sabar dan panjang hati serta dengan sukacita. Maksudnya gini, kita sering menemukan sebuah situasi yang gak enak. Mungkin kita disuruh sama orang tua dan kita nggak suka dengan apa yang diminta sama orang tua. Misalnya disuruh belanja ke pasar. Pernah nggak kalian disuruh belanja ke pasar? Kalau kalian belum pernah disuruh belanja ke pasar, berarti kalian belum jadi anak sejati gitu. Harus pergi dulu belanja sama mama ya. Dan itu baru nanti gentleman gitu, baru cowok banget, atau taat banget tuh sama orang tua gitu. Tapi yang maksud saya adalah gini, pernah nggak kalian disuruh atau dimintain tolong sama orang tua cuma membelikan sebuah barang tapi kalian nggak mau? Misalnya tolong pergi ke Indomaret untuk beli ini dong, beli Royco atau apa, sebut merek jadinya kan. Nah, tolong beliin penyedap rasa itu gitu. Tapi kalian nggak mau, aku lagi sibuk. Nah, firman Tuhan bilang begini, kiranya kamu menjadi kuat dengan segala kekuatan menurut seperti kemuliaannya, kepada segala hal sabar. Jadi kalau dengar orang tua begitu, aku sebenarnya nggak mau, tapi ya udahlah, aku sabar. Karena kita masih di bawah didikan orang tua, dan kita harus panjang hati kita. Udahlah kalau gitu, aku mau taat sama orang tua, serta aku mau melakukannya dengan sukacita. Nah, itu baru sabar menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang relevan untuk kehidupan kita. Dan Tuhan minta supaya kita menjadi kuat dalam segala kekuatan Kristus dengan kuasa kemuliaannya Kristus. Jadi kan Kristus itu dia waktu harus disalib, dia sebenarnya karena dia Allah, 100% Allah, dia bisa menolak proses salib itu. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Dia malah mendoakan orang-orang yang berbuat salah kepadanya, yang mau menyalibkan dia. Hebatnya Kristus itu. Makanya kalau Kristus menjadi contoh dan teladan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau hidup seturut dengan kemuliaan Kristus. Amin. Nah, itu tadi berdasarkan sabar berdasarkan firman Tuhan yang di 1 Kolose 1 ayat yang ke-11. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, slide yang keempat. Pertanyaannya, sabar masih relevankah untuk masa kini? Karena sabar untuk masa kini itu kayak sesuatu slogan aja. Ya udahlah kalau gitu sabar aja gitu. Cuman perkataan omongan aja gitu, nggak sebuah tindakan. Nah, jadi kan orang gini, kamu cuma ngomong aja gitu. Nah, sekarang pertanyaan masuknya ke sini, sabar masih relevan nggak? Relevan itu masih match nggak? Masih membumi nggak sama keadaan sekitar, sama keadaan masa kini, untuk keadaan untuk keadaan kalian gitu. Nah, ternyata hampir di setiap aspek di kehidupan kita membutuhkan sikap sabar. Jadi relevan sekali kehidupan sabar, baik menghadapi pengalaman masa lalu, saat ini, dan masa depan dibutuhkan kesabaran. Jadi relevan sekali ya. Jadi harus dibutuhkan sekali kesabaran itu. Sabar tidak hanya relevan untuk masa kini, tetapi juga krusial menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Jadi gini teman-teman, semua di aspek kehidupan kita tuh membutuhkan sebuah sikap kesabaran. Karena ada banyak sekali pengalaman yang membutuhkan sebuah kesabaran. Misalnya contohnya gini, kalian mau nembak cewek nih, ya kan? Misalnya kalian mau nembak cewek, yang harus kalian lakukan adalah, atau misalnya kalian mau deketin cowok nih, yang harus kalian lakukan adalah sabar, santai, ya kan? Santai aja. Kalau misalnya ada pengalaman
di chatting cuma di read doang, cuma centang biru doang ya kan, atau DM cuma dibaca doang, enggak, atau mungkin nggak cuma dibaca, nggak dibaca sama sekali gitu. Udah santai, sabar. Semua aspek di kehidupan ini membutuhkan sebuah sikap sabar. Dan untuk menghadapi masa lalu, masa saat ini, dan masa depan dibutuhkan kesabaran. Makanya sangat relevan sekali kesabaran itu untuk kehidupan kita. Dan itu jadi sesuatu yang krusial. Krusial itu berkaitan dengan fundamental. Fundamental itu halnya seperti halnya sebuah bangunan. Bangunan akan berdiri kokoh kalau ada sebuah pondasi. Nah, pondasi kehidupan kita adalah kesabaran itu sendiri. Kalau kita mau bertindak sesuatu, kita nggak boleh mengedepankan. Kadang kita nggak bisa memikir dengan logika. Tetapi kalau kita memikirkannya dengan hati, oh yaudah kalau gitu, aku mau bersikap sabar dengan keadaan situasi ini. Mungkin aku nggak dapat sesuatu yang aku inginkan hari ini, tapi aku mau sabar. Aku mau mengkeep perasaanku dengan kesabaran, sehingga ketika tujuanku belum sampai, aku mau ikut dengan tujuannya Kristus. Aku mau sabar dalam kehendaknya Kristus. Nah, kalau tadi berbicara tentang masih relevan kan untuk masa kini, sekarang kita meloncat ke ini. Apa perbedaan antara sabarnya orang percaya dengan orang dunia? Karena seringkali kita salah kaprah. Ada banyak sekali, jangan sampai gini. Saya cuma berpikir gini, jangan sampai kalian sebagai orang-orang percaya dibingungkan dengan sabarnya versi Instagram sama versi lain gitu, versi YouTube. Saya mau ngasih menggambarkan bagaimana sabar menurut orang percaya dan versi dunia. Nah, sabar yang pertama menurut dunia punya batasan waktu dan jumlah untuk memberi sabar. Jadi kalau aku misalnya gini, contohnya aku mau memberi sabar sama kamu tapi cuma 3 kali. Itu versi dunia. Tapi kalau Kristen bilang begini, nggak ada batasan untuk menunjukkan sikap sabar. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang pertama. Kalau versi dunia yang kedua, kalau menunjukkan sabar itu pilih kasih. Tapi kalau orang Kristen enggak pandang bulu. Mau ngasih kesabaran sama siapa aja, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia konglomerat, mau dia dikolong dan melarat, semuanya dikasih sabar. Kalau dunia enggak. Kalau dunia, dia punya uang banyak, dia punya status jabatan yang tinggi, mungkin dia melakukan sebuah kesalahan, aku mau sabar terhadap dia. Tapi kalau ada yang orang-orang yang melarat dan yang tertindas, akan saya tindas lagi. Nggak bisa gitu, karena kalau kekristenan beda. Dan yang ketiga, berdasarkan sabar versi dunia, pemacu sikap sabarnya ada pada diri sendiri. Jadi kesabaran itu timbul dari keinginan, dari kemampuan, dari kekuatan dia sendiri kalau dunia. Tapi kalau kekristenan berbicara tentang yang meletakkan kesabarannya pusatnya pada perbuatan Kristus. Seperti tadi aku sudah sampaikan, kalian sudah sampaikan bahwa kalau Kristus sebenarnya dia bisa menolak proses penyalipan, tetapi dia tidak melakukannya karena Kristus tahu bahwa Tuhan punya rencana buat seisi dunia lewat kehidupannya. Begitu juga buat kehidupan kita. Kalau kita sabar, itu pusatnya karena perbuatan Kristus, bukan perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Untuk versi dunia, perbuatan sabar yang selanjutnya adalah perlu sebuah alasan untuk menunjukkan kesabaran. Jadi kalau orang-orang dunia kan perlu menunjukkan sebuah alasan. Aku mau sabar karena kamu pernah ngasih kesabaran sama saya gitu. Perlu alasan. Tapi kalau orang percaya enggak, tanpa alasan. Tanpa ada alasan yang logis, dia menunjukkan kesabaran. Jadi kita buat orang-orang percaya, buat orang-orang Kristen, kita perlu menunjukkan kesabaran tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Oke, ini kejadiannya begitu cepat. Kejadian kecelakaan, kejadian terserempet mobil ini begitu cepat. Tapi aku mau menunjukkan sebuah kesadaran bahwa aku harus sabar terhadap orang-orang yang bersalah kepada saya, terhadap orang yang yang menabrak saya atau bagaimana ceritanya gitu. Itu versi Kristennya. Karena versi Kristen itu lebih tujuannya lebih pada surgawi. Nah, yang selanjutnya perbedaan antara dunia adalah yang ini. Yang selanjutnya, sabar versi dunia itu tanpa identitas. Nggak ngerti apa sih itu identitas sabar ya? Sabar ya sabar aja gitu.
Tapi kalau Kristen, sabar itu merupakan sebuah buah roh. Jadi salah satu buah roh adalah sabar. Jadi begini teman-teman, kalau kalian menunjukkan sebuah kesabaran, sikap sabar kalian sama orang lain, sebenarnya kalian sedang menunjukkan buah roh. Kalau kalian tertanam di dalam pokok anggur yang benar, yaitu adalah Kristus sendiri, dan kalian berbuah tentang kesabaran itu. Nah, itu tadi perbedaan antara sabarnya orang percaya dengan orang dunia. Sekarang kita melangkah ke apa berkat saat melakukan sabar. Nah, ini poinnya nih yang penting nih. Ada berkat saat melakukan sabar. Itu di ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 ya. Nanti kalian boleh baca sendiri. Ada berkat saat melakukan kesabaran. Berkat yang pertama, kita kalau melakukan kesabaran, kita akan penuh dengan hikmat Allah loh. Jadi gini, ada banyak peristiwa. Tadi kan sabar itu berkaitan dengan pengendalian diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita bisa hidup bersesuaian dengan rencana Allah dalam kesabaran, maka hikmat Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita loh. Kita nggak terburu-buru dengan kehidupan ini. Kita nggak terburu-buru dengan misalnya kita harus menentukan A, B atau C. Kita nggak terburu-buru dengan itu. Tapi karena ada kesabaran, kita bisa ada hikmat Tuhan. Nah, kalau yang kedua, ada berkat sabar apa nih? Berkat sabar yang kedua yang akan kita peroleh kalau kita melakukan kesabaran adalah peka terhadap rencana Allah. Kalau kita peka terhadap rencana Allah, kita mungkin sedang menghadapi situasi gini. Aku mau ke sekolah A atau B. Aku mau kuliah di A atau di B. Kalau kita punya kesabaran, kita tunduk pada otoritas Tuhan, kita akan peka terhadap rencana Tuhan. Oke, kalau gitu karena aku berpusat kepada Tuhan dalam kesabaranku, maka aku bisa menentukan rencana Tuhan akan ada di sekolah ini. Aku akan tinggal di rumah ini. Aku akan mengerjakan sesuatu bersama-sama Tuhan di rencananya Tuhan yang ini gitu. Jadi kalau kita hidup sabar, Tuhan tuh membuat kita menjadi peka terhadap rencana Allah, dan Tuhan menunjukkan rencananya buat kehidupan kita. Nah, untuk yang ketiga, waktu kita melakukan sebuah kesabaran, itu adalah berbuah kebajikan. Kebajikan tuh berbuah kebaikan. Ada sesuatu yang manis, ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau berikan kepada kita, dan itu adalah berupa berkat Tuhan. Kebajikan, kemurahan itu mengikuti orang-orang yang mau hidup dalam kesabaran, ya. Nah, itu tadi tentang berkat saat melakukan kesabaran. Nah, yang terakhir, slide yang terakhir. Kalau kalian melihat foto ini, apa yang akan kalian katakan atau kalian bisa pikirkan melihat foto ini? Apa? Ayo. Kalau melihat foto ini kan, ini kayak interview gitu, interview kerja, ya kan? Nah, apa yang ada di pikiran kalian tentang interview kerja ini? Apakah yang satu bingung dengan kertas yang dikasih, terus yang satu happy, atau gimana tentang kalian kalau melihat foto-foto ini gitu? Kalau kalian lihat foto-foto ini, teman-teman, ada satu cerita di mana sebuah maskapai besar di Asia ini, saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi salah satu maskapai ini untuk merekrut orang-orang yang bisa masuk ke perusahaannya, itu adalah dengan jalan menunggu interview ini. Jadi ada kamera CCTV, kemudian melihat orang-orang penunggu itu, yang nunggu interview itu. Kemudian dikasih kayak semacam simulasi, bukan simulasi ya, tapi kayak semacam adegan gitu. Ada adegan di mana tukang sapu lewat di depan mereka, kemudian bersih-bersih gitu kan. Nah, di antara ketiga orang ini atau orang-orang yang berderet berjejer itu waktu duduk, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka mempersilahkan orang tersebut yang menyapu untuk membersihkan tempatnya, atau seperti apa? Nah, di maskapai penerbangan yang besar ini bahkan punya prestasi 5 kali ya sebagai maskapai yang termurah di Asia atau mungkin dunia. Itu cara merekrutnya adalah orang-orang yang mereka punya sikap sabar. Jadi bukan hanya sabar menunggu antrian untuk menunggu interview, tetapi juga melihat kesabaran tukang sapunya. Nah, yang aku mau kasih tahu adalah seperti ini teman-teman. Kalau kalian
hidup dalam kesabaran, kalian hidup dengan panjang hati, kalian melakukan segala sesuatunya dengan sukacita karena berdasarkan kemurahan Kristus, maka kalian akan melihat bahwa Tuhan itu mempersiapkan hari indah buat kehidupan kalian. Begitu juga kayak tadi perekrutan pekerja di maskapai ini dengan sistem yang unik. Dia melihat di CCTV orang yang seperti apa yang akan terpilih gitu, dan orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang sabar, yang punya etos kerja, dan dia merendahkan diri. Istilahnya dia tidak merasa di atas karena dia sebagai orang yang akan masuk ke punya jabatan di sebuah perusahaan itu, dia nggak mengecilkan petukang sapu gitu. Nah, begitu juga dengan kesabaran. Kalau kita sabar menghadapi situasi dan kita ada dalam rencana Tuhan, pasti kita akan berhasil. Amin. Nah, gitu ya tadi tentang berkat dalam sabar. Biarlah berkat dalam sabar ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi sabar, kami rindu menjadi panjang hati, bahkan melakukan segala sesuatunya dengan sukacita berdasarkan kuasa kemurahan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kau melakukan segala sesuatunya menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kesabaran berdasarkan kemurahan Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari rekan-rekan PPK yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sekarang terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.